EQ kita atau emotional intelligence kita. Bisa nggak sih ditingkatin? Atau apakah itu fix? Bisa dong teman-teman, tentu saja, karena nggak ada yang mati, nggak ada yang kata mati ya. Asal apa nih? Asal kamu tahu caranya. Oke, so apa aja caranya? Yuk simak di video hari ini. Saya akan membahas beberapa cara yang praktikal yang bisa kamu lakukan langsung untuk bisa improve your EQ and be a winner in your life. Oke? Halo teman-teman semua, welcome back di Teta Migi TV channel dengan saya Clara Angelin. Hari ini kita mau ngebahas nih teman-teman. Kalau dari beberapa saat yang lalu, beberapa video sebelumnya, kita udah banyak ngebahas tentang EQ itu apa sih, emotional intelligence, dan komponennya apa yang bukan EQ. Hari ini kita pengen tahu, oke, kalau emang EQ itu cukup penting ya coach, sekarang gimana cara ningkatin? Nah ya, oke, jadi ada beberapa cara praktikal yang kita bisa lakukan teman-teman. Ya, jadi selain ikut, tentu aja kamu kalau misalnya udah ikut pelatihan tentu jauh lebih ngerti gimana caranya ya teman-teman. But practical things yang bisa kamu mulai lakukan di dalam kehidupan kamu ini bisa saya bagikan hari ini. Yang pertama adalah teman-teman, be open mind ya. Jadi punya pikiran yang terbuka ya untuk apa nih? Untuk input tentunya ya teman-teman ya. Jadi kita be open minded terhadap hal-hal yang baru ya. Seperti kamu saat ini, ketika kita belajar berarti kita open mind, gue juga mau dong meningkatkan diri gue ya. Itu adalah kunci dasar untuk meningkatkan EQ kita. Yang kedua adalah active listening ya. Nah, active listening ini juga sebenarnya sama juga dengan bersedia menerima feedback. Kita nggak cuman ngomong aja. Kita bukan cuman istilah kata nih memberikan kesempatan pada diri untuk mengungkapkan emosi, tetapi kita juga mau mendengarkan dan memperhatikan sekeliling kita, gitu ya. Jadi kita tahu kalau kita berkata-kata seperti ini atau kita bertindak seperti ini, apa sih impactnya untuk orang lain? Kalau kita menjadi seseorang yang active listening gitu ya, jadi kita secara aktif mau mendengarkan pendapat orang lain atau perasaan orang lain, kita jadi tahu, oh kalau saya seperti ini impactnya begini loh sama orang, gitu ya. Nah ini akan membawa kepada yang ketiga ya, kita jadi bisa lebih empati ya. Jadi show empathy to other people. Ketika kita belajar mendengarkan dengan baik, kita bisa menunjukkan empati kita, atau maksudnya belajar, at least ya belajar, oh ternyata sudut pandang dia itu seperti ini loh, sudut pandang orang lain ya. Jadi empathize to other people conditions ya. Jadi kita berempati terhadap kondisi orang lain. Yang keempat adalah juga bersedia mendengarkan feedback dan kritik ya. Kita harus akuin bahwa kita itu bukan makhluk yang sempurna gitu ya. Jadi selalu terbuka untuk kita bisa menerima masukan. Ya tentu saja kalau yang menyampaikan masukan juga orang yang memiliki IQ yang tinggi atau emotionally mature gitu ya aku sebutnya. Nah, dia juga bisa menyampaikan masukan dengan baik gitu ya. Input yang disampaikan dengan baik itu bisa membangun diri kita ketika kita mengizinkannya. Setuju teman-teman? Oke. Nah, yang keempat teman-teman, cara yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan journaling. Ya, journaling itu kayak apa sih? Kayak diary gitu loh, teman-teman ya. Kadang males sih ya, tapi kalau emang males banget, kapan kita mesti journal? Misalnya teman-teman, ketika kita berada di dalam situasi yang emosi itu tinggi banget gitu ya, atau mau marah, mau sedih, itu bisa disebut emosi tinggi ya. Maksudnya berada di dalam level yang energinya tinggi sekali. Nah, itu ada baiknya kita journaling. Ketika kita journaling, kita jadi tahu dan aware. Ingat, salah satu komponen dari EQ gitu ya adalah self awareness. Kita jadi tahu dan aware. Oke, situasi ini membuat gue merasa apa? Apa yang kurasakan saat ini? Dan levelnya berapa? Kalau saya suka nyebutnya tuh levelnya berapa sih? Misalnya skala 1 sampai 10. Gila, gue marahnya sampai level 10 gitu. Berarti meledak banget gitu ya. Atau oke sih, aku ada marah tapi aku masih bisa kendalikan. 6 deh gitu ya kira-kira. So, at least you know where you are. Ya, ketika kita menyadari ya, dengan journaling itu kan kita ceritain ya, kita sebenarnya tuh salah satu cara untuk mengungkapin perasaan kita gitu ya, cara untuk mengekspresikan diri secara lebih internal gitu ya. Apalagi buat orang introvert, wah bagus banget nih journaling ya. Jadi nggak disimpan sendiri, tidak menekan emosi sendiri ya, tetapi kita tahu caranya. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman, untuk improve kita punya EQ ya, cari satu aktivitas yang bisa menyalurkan emosi kita. Misalnya teman-teman, saya punya temen nih yang kalau tiap kali dia marah gitu ya, dia memang bukan tipe yang agresif. Kalau marah tuh nggak meledak. Tapi kalau dia marah, dia perlu waktu mikir sebelum dia ngomongin gitu ya, sebelum dia ngomong apa yang ada di dalam dirinya. Nah, sementara dia mikir, dia perlu cara untuk meredakan emosinya. Biasanya dia suka pergi
tinju teman-teman gitu ya. Jadi dia suka olahraga tinju kebetulan. Jadi dia tonjok-tonjok itu sak tinju ya. Pokoknya segala kekesalannya dia lampiaskan di situ. Ini cara pelampiasan yang bagus teman-teman ya. At least setelah itu dia puas gitu ya dan tidak menyakiti siapapun ya karena ditujukan dengan cara yang benar ya. Dan kalau kita berolahraga kita kan ada keluarin hormon endorfin ya. Jadi merasa lebih santai ya, lebih bisa mikir ya. Bukan cuma selalu tinju teman-teman. Kalau ada juga teman-teman lain, teman kita yang lain yang sukanya lari. Kalau misalnya lagi mumet gitu ya, lagi stres. Ada juga misalnya pergi ke alam. Kalau saya misalnya pergi ke pinggir laut gitu ya, asal jangan bunuh diri aja gitu ya teman-teman ya. Ya asal jangan loncat, nggak apa-apa kan. Nah jadi coba cari cara untuk kita menyalurkan saat kita lagi emosi tinggi ya. Emosi ini bukan untuk ditekan, tetapi untuk kita akui ya teman-teman. Dan lalu kita izinkan dia untuk mengekspresikan diri lewat kita ya, tetapi bukan dengan cara yang distraktif. Lalu kita bicarakan ya, lalu kita bicarakan baik-baik atau kita cari jalan keluarnya. Oke, cara yang berikutnya tentu aja kita sering melakukan yang namanya self assessment ya. Self assessment itu untuk melihat gue itu udah secara IQ nih ya, gue biasanya dulu kayak begini nih gitu ya, kalau marah kayak begini. Sekarang masih kayak gitu nggak sih? Apakah aku udah ada improve? Boleh juga minta feedback dari orang lain, misalnya dengan pasangan atau dengan temen ya. Menurut lu gue itu sekarang udah lebih oke nggak sih pengendalian dirinya atau pengendalian emosinya ya? Kita bisa mendapatkan feedback yang cari temen yang juga netral ya, sehingga kita bisa mendapatkan feedback yang netral juga. Dan yang pastinya teman-teman yang terakhir adalah pay attention to your emotions ya. Selalu perhatikan ketika ada satu emosi-emosi yang muncul di dalam diri kita gitu ya. Dan apa triggernya atau sebabnya. Emosi yang paling enak apa sih teman-teman? Peaceful sih kalau buat saya ya. Kalau peaceful, damai itu enak gitu ya. Nah atau happiness juga enak. Tapi happiness yang seperti apa ya. Jadi pay attention to your emotions ya. Dan juga stay positif, jangan lupa. Oke, so itu beberapa tips dari saya bagaimana kita bisa improve IQ kita ya kan. Kalau kepengen tahu lebih lanjut atau teman-teman ikut pelatihannya, terutama misalnya kepingin pelatihan di corporate gitu ya, di training. Untuk info lebih lanjut teman-teman, untuk training untuk pelatihan tentang IQ atau beberapa hal lainnya bisa cek di deskripsi di bawah ini untuk infonya. Oke, and oh ya jangan lupa untuk subscribe di channel kita dan tekan tombol bel notifikasi supaya nggak ketinggalan video-videonya. Apa aja sih video-video yang bisa kamu nikmati di channel kita tentang emotional intelligence, tentang emotional healing ya, atau emotional therapy juga ya, tentang law of attractions and also about money management, karena semuanya berhubungan. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.